yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Karomah Saudara Haji Hayyu Elsi. Kami persilakan. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa ja'ala naharahu siyama wa layalihi qiyama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal unwah wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan Majelis Ta'lim, kaum ibu Salsabila Al-Mukarramah Sadah Dede Sa'diyah bersama keluarga besar serta keluarga besar Yayasan Lembaga Pendidikan Salsabila, semuanya insyaallah keluarga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para pengurus, para dewan guru yang terlibat dalam aktivitas di yayasan dan Majelis Ta'lim ini, para sesepuh Al-Karomah Ibunda Ustazah Januriyah, Ibunda Ustazah Armani, para Ibunda Ibu Hajah Ani, Ibu Siti Rahayu, Ibu Ana, ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Mohon maaf yang lainnya tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya. Tim Hadrah, alhamdulillah berkumpul kita pada hari ini insya Allah mendapatkan keridhaan, kemuliaan, kebahagiaan, keberkahan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kelimpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Ibu pimpinan acara, Ibu Ida, Ibu Hajah Ida. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, di tahun yang lalu selepas lebaran kita masuk ke Majelis Taklim ini dalam keadaan bersih insya Allah ibu-ibu ya. Di bulan Syawal ya ibu ya. Jadi kita libur tuh bulan yang lalu ke tahun yang lalu di bulan Sya'ban, terus masuk Ramadan, kita ibadah, kita beramal soleh, mudah-mudahan diterima waktu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Ramadan itu adalah artinya membakar apa ibu-ibu? Membakar dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladatu ummuhu. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, dia akan keluar dari bulan puasa, dari bulan Ramadan seperti keluarnya seorang anak bayi tidak punya dosa. Kemudian masuk ke bulan Syawal, pada saat itu ibu-ibu, karena kita udah dibakar dosa-dosa kita, maka meningkatlah dari gemblengan bulan Ramadan, meningkatlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Syawal itu dinamakan peningkatan. Sudah bulan Syawal kita masuk ke Majelis Taklim ini, kita lalui Syawal apa Bu?
Ibu apalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Apalnya Bu ya? Sekarang saya tanya ibu-ibu, ayo, habis Syawal apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, habis Dzulhijjah, Muharram, habis Muharram, Safar, habis Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban. Rajab udah habis belum? Hari ini satu Saban hari ini. Hari ini 1 Sya'ban. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu 10 bulan kita berada di majelis taklim. Alhamdulillah. Panjang umur Bu ya. Alhamdulillah panjang umur. Ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Allahumma kama barakta. Ini mah lagi ngomong lagi ini aja. Kan kalau kita baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma kama barakta lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Enggak ada tuh ya. Ini mah lagi saya aja lagi ngomong. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkahi kami di bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban kita juga minta diberikan keberkahan dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, ketemu lagi bulan Ramadan, kita liburkan ya Bu ya. Iya, majelis taklim udah mulai bukan diliburkan, ya diliburkan. Kita wakufkan, diliburkan bukan diberhentikan. Bukan diberhentikan tapi diliburkan. Kalau libur itu kan nggak terus-terusan. Nanti masuk lagi. Insya Allah bulan Syawal kita masuk lagi. Diniatin nggak Bu? Niatin. Ya, Ibu kita niatin. Nanti di bulan Syawal kita masuk ke pengajian lagi. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa ibu-ibu? Betapa nilainya sangat besar dari seorang mukmin ketika dia berniat. Kita bisa beramal karena dorongan niat. Kita bisa beramal karena dorongan niat. Bagaimana kita beramal kalau niat aja tidak ada? Oleh karena itu ibu-ibu, Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan dukungan terhadap orang yang mempunyai niat yang baik. Makanya ibu-ibu, walaupun kita belum melaksanakan suatu pekerjaan yang baik, maka hendaklah kita niatkan karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik. Kita kan udah tahu Bu ya umur kita. Pengennya sih umurnya kita panjang. Tapi kan panjang umur atau tidaknya itu kan terserah Allah. Allah yang punya kuasa. Tidak dilihat dari umur. Apakah dia udah tua, layak dia meninggal duluan. Tapi berapa banyak orang yang masih muda meninggal duluan daripada yang tua. Kita mana tahu nanti bulan Syawal kita udah niatin mau masuk lagi ke pengajian, tahu-tahu udah nggak ada pas bulan Syawal. Tapi kita udah niat, ibu-ibu Allah kasih ganjaran pahalanya. Amin ya robbal alamin. Tapi kita pengennya minta panjang umur ya Bu ya, minta panjang umur. Kita sementara minta panjang umurnya di bulan Ramadan ini. Ya Allah. Kita ya Allah, Allahumma barik lana fi waktu kita bulan Rajab nih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu yang diajarin sama Nabi. Ya Allah, sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Karena Ramadan ini ibu-ibu adalah afdalul yaum,
afdalus syahr, afdalus sa'ah, afdalul lail. Malamnya malam yang paling mulia, siangnya afdalun nahar, siangnya adalah siang yang paling utama, paling mulia, paginya paling mulia di bulan Ramadan, malamnya paling mulia di bulan Ramadan, hari-harinya paling mulia di bulan Ramadan, saat-saatnya paling mulia di bulan Ramadan, jam-jamnya paling mulia di bulan Ramadan. Ya Allah, ibu-ibu sayang banget kalau sampai kita tidak bisa manfaatkan bulan Ramadan ini. Sebab ibu-ibu, kita di bulan-bulan yang lain puasa enggak? Puasa. Kita di bulan yang lain-lain sholat enggak? Sholat. Di bulan-bulan yang lain kita sedekah tidak? Sedekah. Apa yang enggak kita kerjakan di bulan-bulan yang lain? Daripada perbuatan baik kita kerjakan, alhamdulillah. Sekuat tenaga kita, semampu kita. Tapi di bulan Ramadan nilainya beda. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khairi kaman adda fardatan bima siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri di bulan Ramadan dengan perbuatan yang baik yang bentuknya sunnah, dia akan mendapatkan pahala fardu. Ibu, ketika Nabi Isra Mi'raj, Bu, perjalanan Nabi ketika Isra Mi'raj, Isra itu adalah perjalanan bumi. Perjalanan apa, Bu? Bumi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu perjalanan bumi. Kemudian Nabi Mi'raj, itu perjalanan langit. Di atas langit yang ke-10 di bawah arus ada dialog antara Allah dan Rasul tercintanya. Salah satu yang dipesan oleh Allah kepada Nabi kita dan kepada umatnya, yaitu kita sekalian, untuk melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Ketemu dengan Nabi Musa di tingkat yang ke-6. Nabi Musa tanya, apa yang telah diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu? Yaitu sholat 50 waktu, kata Nabi kita. Nabi Musa memerintahkan, menganjurkan kepada Nabi kita untuk minta penawaran. Nabi taat kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah orang yang lebih tua daripada Nabi Muhammad. Sampai Nabi malu kepada Allah, karena apa? Harus bolak-balik 9 kali. Pas terakhir di 5 waktu dalam sehari semalam sholat, apa kata Allah? Aku wajibkan buatmu dan buat umatmu sholat 5 waktu dalam sehari semalam, tapi nilai pahalanya adalah tetap 50 waktu. Berarti ibu-ibu, kullu hasanatin bi'asyri amsalihah. Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, punya nilai 1 dari 1 pekerjaan menjadi 10 pahalanya. Tapi nanti di bulan Ramadan tidak seperti itu. Pekerjaan yang sunnah akan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau yang wajib yang sekarang ini, ibu-ibu, yang wajib 10. Kita sholat zuhur seperti kita sholat zuhur 10 kali. Sholat sunnah ya sudah 1 saja nilainya. Tapi nanti di bulan Ramadan
Sholat sunnah seperti pahala sholat fardu. Takut nggak? Sholat sunnah ganjaran pahalanya seperti sholat fardu. Kewajiban yang kita lakukan di bulan Ramadan, pekerjaan baik yang bentuknya sunnah kita kerjakan di bulan Ramadan tidak seperti pahala ketika kita mengerjakan kerjaan yang sunnah di bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulannya yang lain sunnah 1, tapi bulan Ramadan nanti sunnah mendapatkan pahala 10. Yang sunnah yang mana? Sholat tarawih. Itu nanti Allah dapat nilai pahalanya pahala fardu. Sholat zuhurnya punya nilai pahalanya apa? Punya nilai pahalanya kaman adda waman adda fi fardatan kana kaman adda sab'ina fardatan fi ma siwa. Dan barang siapa yang melaksanakan perintah yang wajib, maka seperti dia melaksanakan 70 kali fardu. Sholat fardu, sholat zuhur, pahalanya seperti kita melaksanakan sholat zuhur 70 kali. Mana kuat? Kuat nggak? Berarti dapat pahala. Sholat fardu 1 kali, 1 waktu, tapi seperti kita melaksanakan sholat fardu 70 kali. Saking sayangnya Allah kepada kita, umatnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah umat-umat terdahulu. Jadi ibu-ibu, puasa, sholat itu bukan cuma diperuntukkan kewajiban itu buat kita umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat dulu juga disuruh puasa, ibu-ibu. Umat-umat dulu juga suruh sholat. Wa nadatul malaikatu wa huwa qa'imun fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria sholat, qa'iman yusalli, sedang melaksanakan ibadah sholat, dipanggil oleh malaikat untuk memberikan kabar gembira. Berarti nabi-nabi yang lain juga sholat, ibu-ibu. Berarti umat-umat nabi-nabi terdahulu pun disuruh sholat. Berarti umat-umat terdahulu juga disuruh puasa. Bukan kita doang, umatnya Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu hadirat yang berbahagia, jangan ada komen jelek ya Bu ya. Agak enak jadi orang Islam. Jangan. Ribet. Segala mesti sholat, segala mesti puasa. Ada yang ngomong gitu emang. Ini malah yang ngomong aja. Nggak tahu, mana tahu ada yang bilang nggak ada. Ya. Ibu-ibu, saya menghadapi ibu-ibu yang melakukan sholat. Saya menghadapi ibu-ibu orang-orang yang tukang puasa. Tapi bisa jadi orang di luar sana, iya, di luar orang sana yang nggak biasa sholat, yang nggak biasa puasa, berat buat mereka. Ribet anak jadi orang Islam, harus sholatlah, harus puasalah. Ya Allah, ibu-ibu, kalau sampai ibu nanti mendengar ada ucapan-ucapan kayak begitu, apa yang harus kita lakukan? Jangan ngomong gitu. Hah? Gak tahu, saya gak
Kita keluar jangan ngomong. Ya, jadi jangan ngomong kayak begitu. Ibu, banyak nggak nanti bulan puasa ada yang nggak berpuasa? Banyak. Banyak yang nggak puasa. Berarti kan mereka menganggap puasa itu buat orang Islam, buat ribet, buat susah. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang nggak pada puasa. Banyak nggak orang yang nggak pada sholat? Banyak. Banyak ibu-ibu. Ya Allah ibu-ibu. Kemarin saya lagi teman-teman YouTube ya. Saya dengar si Olivia. Olivia penyanyi Los Angeles yang terkenal, yang tenar, sekarang sudah masuk Islam. Habis semuanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia menghinakan agama Islam, menghinakan Al-Qur'an, menghinakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis dibakar ibu-ibu. Los Angeles yang begitu menjulang tinggi kemegahannya habis ibu-ibu oleh Allah karena kemurkaannya. Contoh ibu-ibu, jangan pernah menghinakan agama Islam, jangan pernah menghinakan syariat Islam. Ya. Jadi ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kebakaran yang ada, kebakaran di mana yang ada di Glodok, Iya, kafe. ya, belum lagi ada kebakaran, ada longsor, ya, ada banjir, ada segala macam. Itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ibu-ibu manusia ini sekarang sudah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bu yang enggak boleh puasa. Memang ada Bu yang enggak boleh puasa. Siapa yang enggak boleh puasa? Orang yang lahir, Sakit. orang yang haid, orang yang nifas. Itu yang nggak boleh. Yang boleh nggak puasa orang yang musafir, Orang gila. orang gila. Ya, orang gila. Ya, ibu-ibu orang yang musafir boleh nggak puasa. Orang yang lagi hamil boleh nggak puasa. Berarti boleh nggak puasa. Sakit tergantung apanya. Ibu-ibu tadi yang nggak boleh puasa. Andai pun puasa haram hukumnya. Head, nifas. Orang gila tadi. Gila. Apalagi orang gila mah baru-baru mau puasa. Kita nggak ngerti puasa apa ada. Ya, orang yang head, orang yang nifas. Jadi saya berapa saya ada tiga sih. Sakit. Enggak, itu mah bukan yang nggak boleh. Orang tua, Orang yang lahir, orang tua. orang yang nifas, orang yang head. Yang nifas itu orang yang lahir ya. Bila ada cuma segitu doang yang tiga nih, yang nggak boleh. Yang boleh ada sholat, yang boleh berarti boleh nggak? Dianjurkan nggak sholat? Dianjurkan sholat. Ibu-ibu yang boleh nggak sholat adalah orang yang musafir, terus orang yang sakit, terus orang yang sakit menahun, terus orang yang hamil, kemudian siapa lagi? Orang yang menyusui. 5 yang boleh enggak puasa. Andai kata dia mau puasa, itu khairul lahum, itu lebih baik buat mereka. Kemudian selain itu enggak ada yang boleh enggak puasa. Orang yang enggak kuat puasa boleh. Maka yang tidak mampu maka boleh dia tidak puasa bayar fidyah. Ibu-ibu selain mereka itu kalau ada yang nggak puasa ya Allah, itu mereka tidak puasa karena nggak ada uzur. Maka ibu-ibu manfaatullah yauman min Ramadan lam yasumhu walau somad dahul. Barang siapa yang tidak puasa karena tidak ada uzur,
maka tidak akan bisa dia membayar qadha puasanya walaupun dia lakukan seumur hidupnya. Kemudian ibu-ibu, kewajiban yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ibu-ibu dikeluarinnya berapa? 3,5 liter. Beras yang seperti apa yang harus dikeluarkan? Beras yang dimakan setiap hari oleh kita setiap hari. Kalau yang makan berasnya punya nilai Rp10.000, kemudian dibayarkannya di waktu zakat fitrah cuma 9.000, berarti zakat fitrahnya tidak sah. Zakat fitrah itu akan menentukan diterima atau tidaknya puasa kita. Zakat fitrah itu ibu-ibu, puasa ibu setiap amal kita akan naik ke atas langit. Puasa itu akan naik, setiap amal baik, setiap amal baik akan naik ke atas langit. Dia nggak bisa naik. Dia nggak bisa naik, Bu nih. Kenapa nggak bisa naik? Karena tidak diterima. Ya, amalnya yata'allaqu baina sama wal ardh. Amalnya terkatung-katung antara langit dan bumi. Bumi tidak mungkin amal itu harus naik, tapi langit tidak mau menerima. Kenapa? Karena puasanya cacat, gara-gara zakat fitrahnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ya, ibu-ibu, zakat fitrah, ibu kalau sendiri mampu, Bu. Kalau sendiri mampu 3,5 liter. Tapi kalau 10 orang berapa kali orang? 35 liter. Ya, 35 liter dikali 10.000 berarti 350.000. Enggak boleh alasan enggak ada uang. Nah, makanya ibu-ibu kan nanti itulah hikmahnya, Bu. Hikmahnya kalau kita ngeluarin zakat fitrah bukan di malam takbiran. 1 hari sebelum malam takbiran, bagi zakat fitrah. Bagi zakat fitrah, fuqara wal masakin dapat nggak ini? Dapat. Maka dia boleh bayar zakat fitrah dari beras yang didapatkan dari zakat fitrah orang yang bayar. Paham nggak sih yang ngomong? Ya, kemarin dia nggak punya beras, kemarin dia nggak punya duit, jadi nggak ada alasan. Kemarin dia nggak punya duit, nggak punya beras untuk mengeluarkan uang 350.000. Kemudian besoknya orang zakat fitrah, orang zakat fitrah punya beras nggak? Punya. Bayarkan dari beras yang diberikan oleh orang lain. Sebelum Ramadan masuk, siapa? Ibu udah mulai kontrol anak-anaknya, cucu-cucunya udah pada bayar qadhanya apa belum? Kalau belum, walaupun sudah 15 Sya'ban berlalu, tinggal besok Ramadan, tetap harus dibayarkan itu qadhanya. Kalau sunnah batasnya 15 Sya'ban, tapi kalau qadha ayo terus, walaupun itu tinggal besok mau Ramadan. Ini kewajiban kita nih orang tua, menyeleksi anak-anaknya udah selesai belum bayar qadhanya. Pas besok, kalau sampai besok masih ada sisa, bayar mudnya. Nah itu yang dibilang mud, bayar fidyah, bukan bayar fidyah, bayar fidyah, ya, bayar fidyah, bayar fidyahnya. Tapi ibu-ibu dari bayar fidyah itu punya utangnya 3 hari, bayarnya jangan 3 liter, jangan 1 liter. 3 liter, 1 liter dikali 3 hari, 3 liter.
Tapi nanti 3 hari itu yang enggak kebayar kodoknya punya utang setelah Lebaran, maka harus dipercepat itu bayar kodoknya. Jadi 3 hari dulu nih bayarin. Nanti kodok yang besok ini Ramadan yang akan datang dicicil. Nah, jadi ibu-ibu ini pesan saya ya Bu ya, taraweh insya Allah Bu ya. Ya man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa man qama. Nah ya. Jadi ada satu set nih Bu. Kalau shoma perintah Allah, kalau qoma perintah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu 10 bulan sudah berlalu, kita bersama-sama di majelis taklim ini banyak salah, banyak khilaf, banyak kata yang ibu menjadi tersinggung gara-gara kata-kata saya. Kadang-kadang suka keras, kadang-kadang suka gimana, perilaku saya nggak baik. Ibu-ibu mohon maaf ibu ya. Apalagi yang tua-tua nih Bu, yang tua-tua maafin, nggak yang tua-tua juga sih, semuanya minta maaf Ibu. Ibu maafin ibu, minta maaf nggak saya? Minta maaf. Ibu saya minta maaf, ibu minta maaf, maafin ibu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, aku halalkan, aku maafkan, aku ikhlaskan segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang lahir maupun yang batin. Mudah-mudahan Ibu memaafkan saya, Allah akan mengampuni saya. Mudah-mudahan saat masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan baik-baik saja, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya Bu ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Dedeh yang terus masih percaya kepada saya untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk diri saya maupun buat ibu-ibu. Saya nanti bulan Ramadan titip amplop kosong ya Bu ya. Ya Bu Diani, saya titip amplop kosong buat Al-Wafa. Saya doakan ibu-ibu rezekinya banyak. Amin ya rabbal alamin. Walaupun saya tidak izin dulu sama ibu sadar Dedeh, tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, karena memang kalau kita punya yayasan, sadar Dedeh merasa betapa finansial itu, materi itu sangat dibutuhkan oleh kita sekalian. Ibu tidak ya. Kita coba membaca surat Al-Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadirat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi ta'ala lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh guru kita bersama Ustazah Ayumi. Semoga ilmu yang disampaikan